Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbis arahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, bapak ibu jamaah dan pengurus masjid yang insya Allah kita dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan rasa syukur kehadirat Allah merupakan kalimat yang paling tertinggi dan terindah yang patut kita ucap di tengah Allah selalu saja melimpahkan nikmat kepada kita semua. Berharap langkah kaki kita pagi hari ini dari kediaman kita masing-masing menuju masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah, berzikir di masjid ini, kiranya dihitung oleh Allah sebagai ungkapan rasa syukur kehadiratnya. Kemudian Allah ridha dan akhirnya menambah lagi nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan dengan salam pun kita berharap ketika kita membacanya dalam sholat ataupun di luar sholat, kiranya akan terhantarkan secara sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seiring dengan asa dan harap kita yang tidak pernah pupus untuk suatu masa kelak nanti bisa dipertemukan dengan Nabi dan sekaligus meraih syafaat yang pernah dijanjikan. Bapak ibu jamaah yang saya hormati, kita akan kembali melanjutkan kajian-kajian kita yang saat ini kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Ma'un bagian dari juz amma, juz yang ke-30 yang ada dalam Al-Quran. Cukup populer kalimat ini dan rasanya masih dalam jangkauan hafalan kita semua. Kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Begitu kalimatnya. Yang kalau diterjemahkan kurang lebih begini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, bagaimana pandanganmu, atau ada pula yang menerjemahkan tahukah kamu, alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan, ad-din, agama, biddin, agama. Fadzalika, maka mereka itu allazi, yang yad'ul yatim, menghardik orang yatim, wala yahuddu, dan tidak menyarankan orang lain, ala ta'amil miskin, untuk memberikan makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang mengerjakan salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang salat mereka itu lalai. Ditandai dengan alladzina hum yuraun, mereka riya, wa yamna'unal ma'un, dan tanda berikutnya mereka menolak memberikan barang yang bermanfaat. Bapak ibu yang saya hormati, akhirnya ayat ini, surat ini dinamakan Al-Ma'un, barang yang berharga gitu. Al-Ma'un, barang yang berharga. Cuman uniknya barang berharga Al-Ma'un ini begini.
Berharganya dia itu ketika di tangan kita biasa-biasa saja, tapi kalau jatuh ke tangan orang lain maka barang itu menjadi berharganya luar biasa. Itu al-ma'un. Kata beberapa penafsir yang saya baca pandangannya. Di kita dia biasa-biasa saja, tapi kalau ini jatuh ke tangan orang lain, betapa dia berharga. Kalau ada di dompet bapak, ibu, sekarang ini 2000-an, 2000 perak yang kumel dan lecek. Bertetanggaan dengan 100.000 yang wangi, dengan 50.000 yang lempeng. Kira-kira 2000 itu ada harganya enggak? Ya? Kayaknya enggak terlalu berharga. Kenapa? Dia bertetanggaan dengan 100.000 yang wangi, 50.000 yang lempeng, soalnya gitu. 2000 itu biasa aja bagi kita tuh, karena ada tetangganya yang besar. Tapi kalau 2000 ini jatuh ke tangan seorang pemulung, maka 2000 ini berharganya luar biasa. Nah kalau gitu 2000 ini bagi kita al-ma'un namanya nih. Ya. Sebab di tempat saya itu kalau jam 4 gitu, itu suka ada seorang perempuan keliling nyariin botol-botol bekas tuh, bekas-bekas aqua tuh. Dia cariin keliling bawa karung. Saya keluar, pertama saya perhatiin nih muter, terus tiap jam segini pasti dia lewat. Akhirnya saya coba kumpulin, terus kemudian saya tunggu waktunya, saya kasih. Saya nanya, berapa sih ibu ngumpulin ini sekilonya? Gitu, ditimbang paling-paling dapat 3.000 pak sekilonya. 3.000 sekilo. Bayangin kalau botol bekas itu 3.000 sekilo, sekarung berapa kilo kira-kira tuh? Kan nggak ada 10 kiloan, wong plastiknya banyak gitu. Makanya suka diremes sama mereka biar plastiknya kemudian kecil, karungnya muat banyak gitu. Nggak banyak yang dia cari keliling, muter kampung, jam 3 sudah keluar, nyari sekilo 3.000 gitu. Bagi kita bisa jadi 3.000 ini uang yang biasa-biasa saja. Tapi kalau jatuh di tangan wanita ini atau orang ini, kan 3.000 itu luar biasa. Itu namanya al-ma'un tuh. Ya, tidak berharga di tangan kita, tapi kalau dia jatuh ke tangan orang lain, berharganya luar biasa. Baju di tempat kita ini boleh jadi kalau kita buka lemari banyak pakaian kita itu, tapi kita nggak pakai. Bisa jadi modelnya yang udah kuno, atau mungkin boleh jadi kecil karena badan kita melebar. Kalau kita kan sekarang pertumbuhannya ke samping. Kalau anak-anak kita yang 5-6 tahun itu kan pertumbuhan ke atas, naik dia. Kalau kita udah nggak bisa ke atas lagi, ke samping. Nah semakin melarnya badan, kecil baju itu, kita nggak pakai. Bagi kita biasa-biasa saja baju itu. Tapi kalau bapak ambil dia, diberikan kepada orang lain, betapa senangnya luar biasa. Apalagi mungkin menjelang lebaran. Sehingga ketika saya sering kalau udah ke kampung H-3, -5 berangkat bawa baju-baju bekas yang dikumpulkan di jamaah, senangnya luar biasa. Bagi mereka itu barang bekas, tapi bagi mereka barang baru gitu. Apalagi maaf kalau mereka bilang sisa-sisa orang kaya mah bagus-bagus Pak Kiai, dibilang gitu. Nah bukankah itu berharga? Artinya di tangan kita itu biasa-biasa saja, tapi kalau jatuh ke tangan orang lain luar biasa. Nah, kenapa ini dinamakan al-ma'un? Nah, nanti kita akan diskusikan. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu siapa? Rupanya Bapak Ibu yang saya hormati, Quran itu kalau nanya, ada pertanyaan yang Allah nanya, Allah yang jawab, gitu. Kita tidak diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan Allah itu. Allah yang nanya, Allah yang jawab. Ada juga pertanyaan yang Allah nanya, kita disuruh jawab. Silakan jawab, gitu ya. Silakan jawab, gitu. Nah ada pertanyaan sekali lagi saya ulang, Allah nanya, Allah yang jawab. Kita nggak diberikan kesempatan oleh Allah untuk jawab. Sementara ada pertanyaan yang Allah nanya, silakan kamu jawab. Nah, pertanyaan yang boleh jadi Allah nanya, kita diberikan kesempatan buat jawab. Nah, ada pertanyaan dalam Al-Quran begini. Hal yastawil a'ma wal basir?
apakah menurut kamu sama orang yang buta dengan orang yang ngelihat? Kata Quran. Sama enggak orang yang buta dengan orang yang lihat? Al-Quran enggak jawab. Enggak jawab. Kita disuruh jawab sendiri. Kira-kira kalau pertanyaan ini diberikan kepada kita untuk jawab, kira-kira jawabannya apa? Sama enggak orang yang buta dengan orang yang melihat? Jawabannya apa? Enggak sama kan? Aman pertanyaan ini. Kenapa Allah enggak jawab? 1000 orang ditanya, 1000 jawabannya sama semua. Sama enggak orang yang buta dengan orang yang melihat? Enggak sama. 1000 responden ditanya, 1000-nya jawabnya sama. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sama enggak orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Sama enggak? Jawabannya satu masjid Al-Muhajirin ditanya, semua jawab sama. Enggak sama, Pak. Kalau gitu, kenapa Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk jawab? Karena jawabannya dipastikan sama. Maka biarin kita jawab itu. Nah, tapi ada pertanyaan yang Allah tidak pernah memberikan jawaban kepada kita. Allah jawab langsung. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan tentang hari kiamat, Allah nanya, nggak ada jawabannya. Kita nggak pernah diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan Allah itu, kecuali Allah jawab pertanyaan sendiri. Al-Qari'ah, kiamat. Mal-Qari'ah, tahukah kamu tentang kiamat? Ini kan pertanyaan. Mal-Qari'ah, tahukah kamu tentang kiamat? Dikasih kesempatan nggak kita buat jawab? Enggak. Kenapa nggak dikasih? Wong belum pengalaman jawab, kan konyol gitu. Ada nggak di antara kita yang tahu tentang kiamat? Nggak ada. Kapan waktunya nggak ada, bagaimana kiamat itu kita nggak tahu. Walaupun Allah menjelaskan, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakumun nasu kal farasil mabthus gitu. Dijawab oleh Allah. Kenapa Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk jawab? Kamu nggak pengalaman, kamu nggak tahu. Maka kalau kamu jawab pertanyaan itu, sok tahu jadinya. Maka dijawab oleh Allah rincian kiamat, apapun itu kalimatnya. Nah, yang kedua yang ini nih. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Ini pertanyaan nih. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Ini pertanyaan. Tapi pertanyaan itu tidak diberikan kesempatan kepada kita untuk jawab. Enggak. Kenapa? Karena jawabannya pasti salah. Jawabannya pasti manusia berbeda dengan keinginan Allah. Kalau kita kemudian dapat pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu siapa? Maka kita bisa aja jawab, orang yang nggak sholat, Pak. Tuh dia tuh si pendusta agama. Atau mungkin boleh jadi ada ungkapan kita yang cukup populer sekarang, penista agama gitu. Jawaban kita melihat pada ciri-ciri orang tersebut dengan lahiriahnya. Orang Islam tapi nggak sholat, orang Islam tapi nggak puasa, dia dustakan agama, Pak. Itu jawaban kita bisa jadi. Padahal Al-Quran tidak ingin menyatakan demikian. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mereka ini nih, orang yang mendustakan agama dalam wawasan Al-Quran, sholatnya bisa jadi rajin loh. Ya, sholatnya bisa jadi rajin, puasanya bisa jadi bagus, umrohnya bisa jadi tiap liburan. Ini orang ini nih. Tapi dalam kacamata Allah, dia mendustakan agama sebenarnya sih. Ya, ibadahnya bagus, ritualnya hebat, tapi tidak sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah. Apa yang dilakukan oleh orang ini dengan sholat ke masjid, pengen dekat dengan Allah, dia sujud. Sebelum waktu sholat dia datang, waktu sholat dia kerjakan. Jangankan yang fardu, yang sunnah dilaksanakan. Mau ngapain orang ini? Pengen dekat dengan Allah. Puasa, jangankan puasa-puasa yang wajib, yang sunnah aja dikerjakan. Kerjain. Bahkan bisa jadi ulama berseteru dalam persoalan hadisnya dhaif atau tidak, tetap dilaksanakan. Tujuannya apa? Pahalanya besar, pengen dekat dengan Allah. Tuh orang ini nih pengen dekat dengan Allah.
Tapi Allahnya sendiri ketika bicara tentang si pendusta agama bilangnya apa? Fadzalikal yadu'ul yatim. Mereka itu, orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang menghardik, tidak menghargai orang-orang yatim. Meskipun ibadah mereka ini bagus, tapi mereka tidak menghargai, tidak menghormati atau menghardik dalam bahasa Al-Quran orang-orang yatim. Mereka itu fadzalika, mereka itu. Mereka kalimat fadzalika atau mereka itu kan kata tunjuk antara yang menunjuk dengan yang ditunjukkan jauh. Saya kalau bilang pulpen ini, maka saya akan bilang pulpen ini, gitu kan? Ya, pulpen ini, gitu. Kenapa saya bilang pulpen ini? Karena antara saya dengan pulpen itu dekat. Maka saya bisa bilang pulpen ini. Tapi kalau saya nunjuk jam yang ada di atas, maka saya bilang jam itu, gitu. Itu udah beda tuh. Kalau pulpen saya bilang pulpen ini. Tapi kalau jam di atas itu, saya bilang pulpen itu, jam itu Pak. Kenapa saya bilang pakai itu? Karena antara saya yang nunjuk dengan jam yang saya tunjuk posisinya jauh. Tuh, itu penggunaan isyarat ini dengan itu. Dulu ketika Nabi Adam alaihissalam belum berdosa, belum mencicipi buah yang dilarang oleh Allah, pohon yang untuk didekati. Allah dengan Adam dekat. Maka Allah bilang wala taqroba hadhihi syajarata. Jangan deketin pohon ini ya. Allah bilang begitu. Jangan deketin pohon ini. Itu artinya antara Adam, pohon dengan Allah kan dekat. Tapi ketika Nabi Adam kemudian mencicipi pohon itu, berubah Allah dengan Adam itu. Maka Allah bilang dalam surat Al-A'raf, bukankah aku telah melarang kamu untuk mendekati pohon itu? Dibilangnya itu tuh. Tapi waktu dia belum berdosa, jangan deketin pohon ini ya, gitu. Tapi ketika Nabi Adam melakukan perbuatan dosa pertama kalinya dengan mencicipi buah itu, bukankah aku melarang kamu mendekati pohon itu? Udah beda tuh. Artinya ketika Nabi Adam melakukan perbuatan dosa, Allah udah jauh dengan Nabi Adam. Nah itu isyarat yang dipahami oleh para ulama, penggunaan kata ini dan penggunaan kata itu. Ini tuh dekat, itu tuh jauh. Maka lihat sekarang dalam surat Al-Ma'un ini. Fadzalika, mereka itu ditunjuk Allah mereka itu bisa jadi sholatnya rajin karena dia pengen dekat kepada Allah. Tapi Allahnya nunjuk orang ini apa? Mereka itu dibilangnya. Puasanya jangankan yang fardu, yang sunnah dikerjain. Tapi Allah nunjuk orang itu dengan menyebutkan fadzalika, mereka itu. Jadi upaya dia untuk mendekati diri kepada Allah kan sok pede, sok deket doang sebenarnya sih. Ya. Tapi Allah yang didekati apa mau mendekatinya? Enggak, mereka itu. Kenapa? Dia melanggar kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Allah ini nih. Kenapa Allah menunjuk orang itu dengan kata itu bukan ini? Padahal upayanya sudah rajin ke masjid, sholatnya 5 waktu, sujudnya tiap saat, puasanya rajin, punya duit berangkat umroh. Kenapa dia tetap dikatakan oleh Allah mereka itu? Karena dia melanggar kaidah-kaidah yang ditetapkan ini nih. Apa kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Allah ini? Mereka itu menghardik orang-orang yatim. Terjemah yang paling populer itu anak yatim. Tapi dulu ketika saya ngaji, kiai saya bilang begini, kalau kamu nerjemahin yatim jangan anak yatim saja. Yatim, kalau lihat dari kamus, al-yatim man la waliya lahu, itu definisi yatim tuh. Al-yatim man la waliya lahu. Yatim itu man, orang yang la waliya, tidak ada pelindung bagi dia. Lahnya bahkan la nafiatul jinsi. Enggak ada pelindung bagi orang ini. Yatim itu orang yang tidak punya pelindung, tuh yatim tuh. Setiap orang yang tidak memiliki pelindung maka dia wajar dinamakan yatim. Sebab definisi yatim itu orang yang tidak punya pelindung.
Ada anak usia 5 tahun, bapaknya meninggal. Maka bapaknya sebagai orang yang melindungi anak ini dunia sampai akhirat, kan meninggal kan? Bukankah dia tidak punya pelindung? Kalau gitu anak ini kita sebut yatim, ya, karena dia tidak punya pelindung. Kemudian seorang perempuan atau seorang wanita bersuami punya sekian anak, hidupnya bergantung kepada suami, dia nggak kerja. Hidupnya pokoknya ya suami kerja, makan minum ya dari suami. Saya cuma ibu rumah tangga, kata dia gitu. Kemudian hidupnya pun pas-pasan, bahkan nyaris morat-marit perempuan ini nih, meskipun dia bersuami. Maaf, suaminya kerja, istrinya kemudian kuli nyuci, dia punya anak. Dengan kerja suami, dengan dirinya saja kerja masih belum tertutupi, suaminya meninggal dunia, jadilah dia janda. Maka jandanya wanita ini, dia nggak punya pelindung. Kenapa nggak punya pelindung? Jangankan tanpa suami, waktu punya suami saja repotnya luar biasa ekonominya. Suaminya meninggal dunia, maka dia disebutlah wanita-wanita yatim. Disebut wanita-wanita yatim nih. Kenapa? Karena pelindungnya meninggal dunia. Kalau gitu janda itu selain statusnya seorang janda, dalam wawasan fikih dia yatim. Kenapa? Suaminya yang harus menjadi pelindung meninggal dunia, dia yatim. 3. Siapa lagi yang yatim nih? Orang-orang tua yang ketika di usia tuanya dijauhi oleh anak-anaknya. Ya, orang-orang tua yang seharusnya sudah bersandar kepada anaknya, berlindung kepada anaknya, dinafkahi oleh anaknya, hidupnya tergantung anaknya, anaknya minggat gitu. Anaknya ninggalin orang tua ini nih. Sehingga akhirnya dia keleleran, sehingga akhirnya dia jadi beban masyarakat. Maka orang-orang tua yang model begini dalam wawasan fikih yatim namanya. Seharusnya dia dilindungi oleh anak-anaknya. Makanya Quran bilang dalam surat ke-17 ayat 23, kalau orang-orang itu, orang tuamu atau bapakmu kah itu, ibumu kah itu, atau keduanya kah itu, sudah dalam kondisi lanjut dalam pemeliharaanmu, wahai anak. Kalau orang tuamu, bapakmu kah itu, ibumu kah itu, ada dalam usia lanjut dalam pemeliharaanmu, wahai anak. Jadi Quran nitip pesan sebenarnya sih, kalau bapakmu ibumu sudah lanjut, kamu anak jadi pelindungnya. Waktu kamu kecil dia pelindung kamu. Tapi ketika mereka sudah dalam kondisi tua, kamu berubah jadi pelindung mereka. Al-Quran udah wanti-wanti. Bapakmu ini, orang tuamu ini, satu masa kalau dia panjang umur sampai pada masa usia tuanya, bapakmu kek, ibumu kek, kedua-duanya kek, dia pasti tidak sanggup. Ada dalam pemeliharaanmu ya anak gitu. Seolah-olah dari sekarang ini, waktu kita masih muda, orang tua kita sudah mulai menua, Al-Quran sudah titip pesan, satu masa dia akan kamu lindungi ya, kamu akan menjadi pelindung mereka. Siap-siap, siap-siap, mental kita ini udah dibina. Siap-siap, kalau bapakmu ibumu dalam usia tua dan panjang umur, kamu jadi pelindung mereka ya. Siap-siap dari sekarang. Siap mentalnya, siap tempatnya, gitu. Saya tinggal punya satu, bapak ibu saya udah meninggal, bapak mertua udah, tinggal ibu mertua, tinggalnya masih sendiri. Kenapa tinggalnya masih sendiri? Dia bilang kita ajak yuk pindah ke rumah kita saja, kita yang ngurus barengan. Tapi si ibu bilang, ibu masih sanggup sendiri, biarin aja ya, ntar juga kalau udah tua kemana lagi kalau nggak ke anak sih. Kita hormati. Kenapa? Selama dia masih mau mandiri silahkan. Tapi kalau ibu udah nggak sanggup, kita yang bawa ke rumah ya. Ibu ngikut ke rumah. Kemana lagi sih kalau bukan ke rumah anak? Gitu. Sekarang masih sanggup. Maka kita siapin, bikin rumah. Ada kamarnya di bawah. Kenapa? Siap-siap kalau ibu datang ke sini nih kamarnya. Di lantai bawah. Kita di lantai atas, karena rumah nggak besar, kita lantai utama, kamar utama di atas. Ini buat nanti ibu mertua datang ke rumah kita. Saya menyebutnya Ami, nih kamarnya. Taruh di lantai bawah, jangan ditaruh lantai 3.
Itu mah doain namanya. Taruh lantai 3, dia nggak turun-turun gitu. Nah kita yang sehat naik mundar mandir, nih kamarnya gitu. Nah tentunya itu udah persiapan tempatnya, persiapan mental. Kenapa? Kita ngurusin orang tua, ntar ngurusin orang tua tuh katanya lebih daripada ngurusin anak kecil. Dari sekarang mental kita nih. Nah bukankah dia ada dalam pemberian kamu? Bukankah mereka jalan? Kita lihat orang-orang tua kita dulu, kita kecil dituntun. Sekarang ketika dia tua, kita yang nuntun. Jalan. Bukankah hidup itu gantian gitu? Nah ketika dia seharusnya diurus oleh anaknya, tapi anaknya minggat, nggak ngurus, bukankah dia tidak punya pelindung? Kalau gitu dia ini yatim. Jadi yatim nih, man la waliya lahu. Gitu definisi yatim dalam kamus itu orang yang tidak punya pelindung, yang seharusnya dia punya masa pelindung tapi dia tidak punya pelindung saat ini nih. Satu, anak yang tadi bapaknya meninggal dunia, dia pelindung bapaknya. Wanita yang ditinggal suami dan tidak bisa hidup kecuali dengan suaminya, meninggal suaminya, nggak punya pelindung. Seorang orang tua yang sudah renta, seharusnya anak-anaknya melindungi, anak-anaknya lari, pelindung anak-anaknya. Nah mereka tuh yatim. Maka Quran hanya memperkenalkan kata yatim. Kalau ibunya yang meninggal, bapaknya masih hidup, yatim nggak? Enggak. Kenapa enggak? Bapaknya yang pelindung, bukan ibunya. Maka statusnya bapaknya meninggal dunia, dia yatim. Tapi ibunya meninggal dunia, dia nggak yatim. Oh mungkin piatu kali ya Pak. Piatu itu bahasa Indonesianya. Makanya bapak ibu nggak kenal kan ada kata piatu dalam Al-Quran. Coba aja bapak ibu ngaji 6666 ayat. Ada nggak kata piatu gitu? Ketemu nggak? Nggak bakalan ketemu. Kenapa Al-Quran tidak memperkenalkan kata piatu? Al-Quran memperkenalkan yatim. Nah dia nih, karena kalau gitu ketika bapaknya meninggal dunia dia bertanggung jawab. Itulah isyarat Al-Quran betapa seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya. Betapa seorang suami bertanggung jawab kepada anaknya dunia akhirat. Laki-laki itu. Gitu. Ya. Makanya kayak saya kelakar, namanya juga kelakar bercanda gitu. Ketika Nabi Muhammad itu lihat survei surga dan neraka waktu Isra Mi'raj, terus kemudian ditanya, ya Rasul, siapa penghuni neraka itu? Maka populer dijawab kebanyakan perempuan, kata Nabi. Kan populer dari itu, isi neraka kebanyakan perempuan. Kemana laki-lakinya? Kayak saya nih. Kelakar, lagi-lagi kelakar nih. Dia bilang, kemana laki-lakinya? Nggak kelihatan. Nggak ada? Bukan nggak ada, banyak. Di mana adanya? Tenggelam. Dia bilang gitu. Ya, laki-lakinya perempuannya kelihatan dari atas, ngapung. Tapi laki-lakinya di mana? Tenggelam. Makanya dia nggak kelihatan dari atas. Kenapa? Dosanya kebanyakan soalnya. Gitu. Ya. Perempuan karena ringan dia ngapung, laki-laki karena berat dia tenggelam, makanya nggak kelihatan di neraka, kata Kiai saya bilang gitu dulu. Tapi yang jelas saya mengambil benang merah dari ungkapan tersebut, betapa laki-laki ini punya tanggung jawab yang besar loh gitu. Dunia dengan akhirat laki-laki ini tanggung jawab, anaknya tanggung jawab, istrinya tanggung jawab. Maka kalau gitu kehilangan laki-laki ini menyebabkan anak menjadi yatim, istri pun menjadi yatim. Betapa tanggung jawabnya luar biasa. Nah si pendusta agama ini dalam wawasan Al-Quran bilangnya mereka itu yang menghardik, tidak menghormati, menganggap sepele, menganggap sebelah mata orang-orang yatim ini nih. Mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan, si orang ini menganggapnya sebelah mata. Orang ini tidak peduli kepada mereka ini nih. Padahal 3 orang ini, mau anak yatim, mau perempuan yatim, mau orang yatim, itu punya rasa yang sensitif loh. Nih, jadi yatim ini sensitif, baik anak ataupun istri sensitif dia ini nih. Kalau ada anak ditinggal wafat bapaknya, kemudian dia orang kaya, tetap miskin. Kenapa tetap miskin? Karena harta yang berharga bagi si anak ini bapaknya bukan duitnya, tetap miskin dia. Kalau bapak ibu lihat siang, sore atau pagi ada orang-orang yang mungkin dorong-dorong gerobak. Bapaknya narik, jalan ditarik gerobaknya. Anaknya duduk di tengah-tengah bercanda, istrinya dorong. Miskin hartanya, tapi kaya dia.
Kenapa? Utuh keluarganya. Si anak nikmat luar biasa. Kenapa? Punya bapak, punya ibu. Itu kaya. Meskipun harus tidur pindah-pindah, itu kaya. Kenapa saya bilang kaya? Betapa banyak anak yatim yang mengharapkan bapaknya atau ibunya hidup lagi, meskipun dia harus bayar dengan semua harta. Gitu. Bukankah kaya? Saya nggak ngalamin yatim karena bapak saya meninggal usia saya 40 tahun. Ibu saya meninggal pada saat usia saya 47 tahun. Kalau masuk area ini saya nggak yatim. Saya belajar yatim dari siapa? Istri saya. Karena dia dari kecil ditinggal bapaknya. Susah, iya. Sampai dia cerita kalau makan pengen telur itu Ami, ibu mertua, satu telur itu sampai dibelah 4 saking anaknya pengen makan telur. Satu telur dibelah 4. Kasih anaknya satu setengah seberapa tuh dibelah 4 saking susahnya dulu gitu. Sekarang hidupnya makmur. Kalau dulu telur 1 dibelah 4, kalau sekarang dia makan telur 4 dimakan sendiri. Udah berubah tuh hidup ya. Nah kenapa? Dia sanggup beli. Sampai dia bilang, Pak kalau mobil ini kita punya, ini kita jual, rumah kita jual, beli nyawa bapak kira-kira mau nggak? Kalau ada yang jual, beli aja, gitu. Kalau ada yang jual, beli, hidupin lagi bapak kamu itu tuh, gitu. Makanya dia dengan almarhum bapak saya, dengan mertua luar biasa deketnya itu. Kenapa? Karena dia bilang, kamu nggak ngerasain sih udah ditinggalin bapak sejak kecil. Kalau saya ngerasain ditinggal, pengen punya bapak soalnya. Maka bapak saya jadi bapaknya dia tuh. Maka ada orang bilang, anak jadi orang lain, mantu jadi anak, gitu. Kenapa? Kedekatannya beda. Kenapa? Kamu nggak ngerasain ditinggal bapak waktu kecil tuh kayak apa. Saya pengen banget ada bapak nuntun gitu. Cuman daya hayal gitu. Pengen dituntun bapak, pengen main, pengen jalan-jalan sama bapak. Kalau gitu orang yang kaya ditinggal mati oleh bapaknya, miskin dia. Karena ada harapan yang tidak pernah terwujud. Tapi kalau bapaknya dorong gerobak, anaknya ada di tengah main jalan keliling, kaya dia. Kenapa? Harta berharganya masih ada tuh. Gitu. Nah, bukankah orang-orang model begini rasanya sensitif nih, anak yatim. Maaf, para janda pun begitu sensitif. Seringkali orang menganggap hina seorang perempuan yang ditinggal suami dibandingkan dengan laki-laki ditinggal istri. Maka julukan-julukan bagi seorang janda, maaf, yang istilah jelek-jelek itu banyak banget tuh. Ya, saya nggak mau nyebutin di sini nih. Tapi udah tahu sendiri deh, kalau udah janda perempuan terus kemana masyarakat nyebut janda inilah, janda inilah, janda inilah, janda inilah, gitu. Lebih banyak keburukannya dibandingkan dengan duda. Kalau duda lebih bagus sebutannya, duda keren, dibilangnya gitu kan, duren, gitu kan, lebih parah positif. Tapi kalau perempuan menjadi janda, sudah di masyarakat dia dicurigain. Ucapannya juga jelek-jelek banget kepada mereka ini. Bukankah masyarakat tidak menghargai? Bukankah dia punya sensitif yang luar biasa nilainya? Orang tua juga gitu. Semakin tua seseorang, rasa bagi orang itu makin tajam bagi orang tua itu tuh. Ya, rasa tuh bagi orang tua tuh makin tajam. Nih anak-anak muda nih, kita yang masih muda nih, tolong dipahami, ketika orang bertambah umurnya makin tua, maka perasaan dia akan semakin tajam. Ya. Semakin tajam. Dia lebih cepat tergores kalau dengan ucapan-ucapan itu. Itu rasa orang tua tuh. Terhina saja sedikit tergores hatinya. Wajar, semua orang tua begitu. Makanya Allah menyesuaikan nikmatnya. Ya. Supaya nggak tajam-tajam banget, ada yang ditumpulin. Kenapa? Hatinya tajam, yang lain mesti dibikin jangan tajam supaya nggak nyampe ke hati. Apa? Matanya dikurangin, telinganya dikurangin. Itu supaya dengarnya nggak terlalu sensitif banget. Sebab kalau pendengaran itu tajam, banyak yang sakit hati nih orang tua. Ya, banyak sakit hati. Makanya anak bilang, untung dia nggak denger. Untung dia nggak denger. Kenapa? Kalau denger repot gitu ini nih. Gitu. Kurangin. Kenapa? Wujud dari jangan sampai hatimu lukanya dalam, matanya dikurangin, kakinya dikurangin. Gitu. Ini untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan kepada kerja hati. Kenapa? Hati itu sensitif. Orang tua makin sensitif.
kena bentak sedikit aja oleh anaknya, belum tentu dia mau datang ke rumah anaknya 5 bulan. Ya. Kenapa? Sakit hati saya, anak saya ngomongnya kencang begitu. Bukankah begitu? Sehingga bukankah pesan Quran kepada anak manusia ketika berhadapan dengan orang tuanya diungkapkan kaulan karima? Maka berucaplah kamu kepada orang tuamu dengan perkataan yang baik. Jaga omongan ke orang tua itu tuh. Kenapa? Kita ngadepin orang sensitif nih. Kalau gitu yang bikin dia terpukul hebat omongan kita nih. Pelan-pelan ngomongnya, hati-hati ngomongnya. Kalau ke anak kamu bentak dia 5 menit juga dia balik lagi. Kalau orang tua kamu bentak dia 5 bulan belum tentu dia datang ke rumah kamu lagi. Itu orang tua tuh. Ya. Bukankah ketiga orang ini punya rasa sensitivitas yang cukup tinggi? Sementara si pendusta agama ini apa perilakunya? Dia tidak menghormati, tidak menghargai, mendorong dengan keras orang-orang yatim ini nih. Gitu, dia tidak menghargai kehadiran orang-orang yatim ini. Ibadahnya bagus, salatnya bagus, tapi begitu dia keluar ke anak yatim caci maki atau enggak peduli, kalau seorang perempuan wanita mungkin mencibir, kepada orang-orang tua dia lewat aja, nggak pernah ada sopan santunnya. Ibadahnya bagus, kepada Allahnya baik, tapi kepada orang-orang yatim dia jelek. Maka bukankah Al-Quran bilang fadzalikal ladzi yad'ul yatim? Mereka itu tuh rasa dekatnya dia kan cuma so pede so dekat doang kalau gitu. Tapi aku yang didekat ini masih mengungkapkan mereka itu bukan mereka ini nih. Ya. Jadi kalau gitu ini tamparan hebat bagi kita ini. Ya mungkin boleh jadi mau sholatnya bagus, mau ibadahnya benar, pengen dekat sama Tuhan, sama Allah gitu. Kita kerjaan apa aja, mungkin kita bangun tahajudnya, kita puasa Senin Kemisnya, kita ngaji ayat-ayat Al-Qur'annya. Tetapi bisa jadi siapa yang kita dekati itu, yang kita sebut sebagai Allah, dia masih memandang kita jauh. Sebab Allah menyatakan mereka itu tuh. Betapa senangnya kita kalau Allah sudah menyebut mereka ini nih. Gitu. Jadi ibadah yang kita kerjakan bagaimana menjadikan kita ini dengan Allah, bukan itu. Kalau gitu hubungan vertikalnya dengan Allah bagus, horizontalnya juga bagus dong. Bagus kamu dengan Allahnya. Perhatikan sekitar kamu itu, jangan pakai kacamata kuda. Gitu. Terus yang kamu harus perhatikan lebih luar biasa adalah orang-orang yang punya rasa sensitif yang cukup tinggi. Siapa mereka itu? Yang dalam wawasan Al-Quran disebut dengan al-yatim. Mereka adalah orang-orang yatim. Perhatiin mereka itu tuh. 1. 2. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, mereka itu tidak mengarahkan atau menganjurkan orang lain ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Mereka tidak menganjurkan orang lain memberi makan orang-orang miskin. Ini redaksinya unik nih. Redaksinya bukan bilang mereka tidak memberi makan orang miskin, bukan. Bukan mereka tidak memberi makan orang miskin, bukan. Tapi mereka tidak menganjurkan orang lain memberi makan kepada orang miskin. Menganjurkan, bukan ngasih makan. Kenapa menganjurkan bukan kasih makan? Karena belum tentu kita sanggup memberikan makan kepada mereka. Tapi minimal kita masih ada perbuatan yang harus kita lakukan. Apa? Syaratnya fotolah kondisi mereka, laporkan kepada orang yang sanggup. Ketuk hati mereka, ibu di sana ada itu, bisa nolongin nggak Pak Bu? Kasihan orang miskin itu tuh. Saya nggak sanggup Pak Ibu. Jangankan nolong mereka, buat kami saja kami sudah repot. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan, itu ada orangnya di sana Bu, Ibu bisa datang deh, langsung Bapak bisa datang ke sini. Itu kasihan loh Bu, bisa nggak Ibu bantuin dia? Itu tuntutannya tuh. Bukan saya datang ke situ. Kalau ada 10 orang miskin, mungkin boleh jadi cuma 2 yang saya sanggup covernya. Saya cuma bisa 2 ini nolongnya. Yang 8 gimana nasibnya? Kan 10 orang. Maka kalau gitu yang 8 bisa jadi saya laporkan Pak Ja'far,
Bisa jadi saya laporkan Pak Ali atau yang lainnya, Pak, ada yang kelelahan di sana, kira-kira Bapak mau bantu nggak? Kasihan itu. Saya sanggupnya cuma 2, masih 8 tersisa loh Pak. Bapak mungkin bisa bantuin tuh. Saya ketuk yang lain gitu. Saya nggak bisa ini semuanya. Tapi mungkin kalau saya harus berbagi dengan orang lain, mungkin bisa terkendalikan atau mungkin bisa diatasi itu. Nah, redaksinya kamu atau orang itu tidak mau menganjurkan orang lain memberi makan orang miskin. Nganjurin, bukan ngasih makan. Kalau ngasih makan Tuhan juga tahu kamu nggak sanggup. Kalau ngasih makan Allah juga ngerti kamu susah. Tapi kamu masih punya kemampuan untuk mengajukan orang lain ngasih makan. Ini yang mananya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Kemampuan kamu apa? Secara material kita nggak sanggup Pak. Dorongan moral kepada orang lain. Bantuin tuh, kesian orang yang ada di sana tuh. Begitu. Ini orang yang model begini nih tidak mau menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Kan yang kita sebut sekarang dengan orang yang hidupnya pengennya di zona nyaman. Gitu. Urusan orang lain kalau gitu mah. Gitu. Itu kan ada masjid yang ngurusin. Itu mah urusan RT Pak, bukan urusan saya. Kita hidupnya pengen di zona nyaman gitu. Nah ini nih yang ketika ibadah kita bagus kepada Allah tapi hidup kita zona nyaman. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka itu jauh gitu ya. Maka berupayalah kita untuk bisa mendekati dengan Allah itu. Bahkan menghindar dari nerakanya. Bukankah upaya-upaya cukup banyak mendekat diri kepada Allah, menghindar dari nerakanya. Jangankan yang mungkin boleh jadi bagi orang mahal dan susah untuk menghindar itu, padahal menghindar dari neraka bukankah mudah? Setidaknya Nabi pertama bersabda, lindungi diri kamu itu dari neraka meskipun dengan sebutir kurma kamu sedekahkan kepada orang lain. Bukan gitu anjurkan Nabi itu. Artinya kita tidak hanya sekedar hidup di zona nyaman. Saya nggak bisa ngasih orang lain Pak gitu. Sedekahlah kamu meskipun dengan 1 biji kurma gitu. Itu kan istilah Nabi yang mungkin bagi saya sepele, sedikit, kecil, tapi kalian tetap harus bisa melakukan hal itu. Nggak banyak, bukan sekilo kurma, bukan pula sekilo ajwa. Kenapa? Nilainya tinggi. Kamu bisa cuma 1, kasih orang lain. Hidupmu jangan di zona nyaman saja. Bukan urusan saya Pak, itu mah urusan orang lain. Bagaimana dia saja. Jangan gitu hidup kita ini. Maka upayalah kita dari berbagai macam mungkin boleh jadi perbuatan-perbuatan yang kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, tapi sayangnya Allahnya justru cuek aja. Kan sakit hati kita ini, udah pengen mendekat tapi yang didekati diem aja, malah menuding kita jauh. Allah pun demikian. Ketika hidup kita dalam kondisi zona zaman, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang demikian. Lakukan apapun upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang bagus dan berinteraksi sosial yang baik. Kurang lebih begitu pesan 2 ayat ini atau 3 ayat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Insyaallah di bulan depan saya akan lanjutkan karena panjang. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina yura'una yamna'un maun. Masih cukup panjang saya menjelaskannya, sedangkan suatu suruk sudah akan dekat dan kita akan mengisi dengan pertanyaan. Dan sekedar menambahkan ketika Ustadz Ali tadi sholat terus kemudian membaca ibadur rahman gitu, itulah hamba-hamba Allah ar-Rahman dengan sifat-sifatnya, dilanjutkan dengan pembacaan doa kunut itu. Beliau setahu saya baca doa agar kita terhindar dari malapetaka gitu. Beliau tadi itu baca, selain kunutnya beliau isi dengan doa memohon perlindungan dari petaka. Ketika Nabi melaksanakan sholat istisqa, beliau memohon kepada Allah perlindungan dari malapetaka. Saat itulah terlihat, kata dalam beberapa riwayat yang pernah saya temukan, saya baca dan ngaji, beliau pada saat memohon perlindungan dari petaka,
maka membalik tangannya dari menengadah berubah menjadi tertelungkup. Gitu. Ya. Ketika beliau meminta, tangannya tertengadah. Tapi ketika beliau memohon dihindarkan dari berbagai macam malapetaka dan bahaya, beliau merubah tangannya menjadi tertelungkup. Gitu. Maka ada anjuran kalau gitu. Kalau kita minta memohon perlindungan dari mara bahaya, tangannya diturunin gini nih tertelungkup. Allahumma anfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya waz zina wal munkar wal bagh wasyufal mukhtalifah wasyada'id wal mihna ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, hindarkanlah kami dari malapetaka, bahaya, wabah, bencana, penyakit menular dan segala macamnya dari negeri ini. Nah, menolak itu. Jadi ada anjuran kalau Bapak doa tidak menginginkan itu, balikan tangannya. Apa aja, gitu. Atau ada doa yang saya baca, Allahumma inna a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yasba wa min ilmin la yanfa wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah puas. Gitu. Kemudian ilmu yang tidak bermanfaat, doa yang tidak terijabah. Nah, saya menolak itu, maka tangannya ditertelungkupkan. Jadi kalaupun mungkin kita tidak ngerti bahasa Arabnya, kalau Bapak berdoa memohon perlindungan dari bencana ataupun wabah, anjurannya setahu saya itu lungkupkan. Gitu. Nah, itu bisa ditemukan dalam Fathul Bari kalangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab salat istisqa namanya. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini bagian pertama dari surat Al-Maun. Kita upayakan semaksimal mungkin upaya kita mendekati diri kepada Allah, tidak pula menyebabkan kita menjauh dari lingkungan. Kita tetap dekat dengan Allah, tapi dekat dengan lingkungan. Karena Allah baru mau menerima seseorang yang berhubungan baik dengan Allah, tapi tetap peduli dengan sesama. Mudah-mudahan sikap kita sudah mendekati diri kepada Allah. Dan kita buka kacamata kita, sehingga tidak dengan kacamata kuda kita lihat kanan kiri, terutama kepada orang-orang yang butuh perhatian seperti orang-orang yatim. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, atau kalau kita tidak sanggup mengajurkan orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Mudah-mudahan dengan aktivitas itu maka kita menjadi orang ini, mereka ini, bukan mereka itu. Amin ya rabbal alamin. Silakan pertanyaan kita buka. Sebentar, yang saya sebelah kanan dulu ya Pak. Saya siapkan lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pakai wadah sebelah kedengaran deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebar di media sosial gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tidak sedikit ancaman-ancaman yang kita temukan dalam Al-Qur'ankah itu atau dalam hadiskah itu. Orang yang masuk neraka banyak. Bapak menyebutkan sebagian kecilnya. Makan riba, makan harta anak yatim. Bukankah tidak berbakti kepada kedua orang tua juga? Bukankah menelantarkan lingkungan pun begitu juga? Jadi cukup banyak kita ini nih, gitu, ancaman itu. Terus bagaimana kita menghindarinya? Maka yang paling bagus menurut saya dengan menghematnya waktu dengan jawaban,
hablum minallahnya diperbaiki tanpa harus merusak hablum minan nasnya. Ya. Hubungan kepada Allah itu bagus, tapi catatannya jangan rusak hubungan dengan manusianya. Bahkan sampai-sampai Nabi menjaga hubungan harmonis antar manusia. Beliau berbuka puasa sunnah hanya sekedar menyenangkan hati orang lain. Ya. Ketika ada seorang perempuan nganterin makanan, beliau puasa. Disebut oleh sini beliau puasa. Nanti saja buat buka mungkin. Tapi begitu Nabi datang, ini makanan dari siapa? Ada tadi yang nganterin ya Rasul. Terus kamu bilang apa? Engkau sedang puasa. Kamu kenal orangnya? Kenal, panggil. Begitu dipanggil, ibu yang nganterin makan ini ya? Iya. Dimakanlah oleh Nabi itu tuh. Nah kalau gitu bukankah upaya Nabi membatalkan puasa sunnahnya untuk menjalin hubungan harmonis antar manusia? Sehingga yang paling gampang ataupun yang paling simpel untuk menjawab itu, bagaimana kita menghindarinya? Tentunya melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya, dan memperbaiki hubungan antar manusianya. Demikian kurang lebih. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada orang yang menyebarkan kebaikan orang lain di media sosial, apakah itu nggak riya, Pak? Sekarang begini, riya itu kan perbuatan hati, ingin dilihat. Sementara karena dia perbuatan hati, siapa yang tahu niat orang itu? Kan nggak ada. Secara lahiriahnya kelihatan orang riya, Pak. Tapi belum tentu si pelakunya itu apa yang dia lakukan terbesit rasa riyanya. Sehingga bisa jadi dia lakukan ini untuk menjadi pemicu orang lain. Kita kenal trigger, pemicu. Dengan begini mudah-mudahan orang lain terpancing. Bukankah dia memancing orang untuk beramal? Yang ini yang kita tidak tahu, motivasi. Kita nggak tahu nih motifnya apa orang yang melakukan itu. Sehingga kalau kita melihat ada mungkin yang di media sosial atau di lapangan, kita tidak segera menghujat atau menilainya. Boleh jadi apa yang dilakukannya mungkin saja memicu orang lain untuk melakukan kebaikan, atau boleh saja apa yang dilakukannya untuk meredam dugaan buruk terhadap orang tersebut. Wallahu alam. Makanya akhirnya kita diperintahkan lebih banyak berhusnudzon dibandingkan bersuudzon. Kita baik sangka aja dia melakukan kebaikan-kebaikan. Gitu kan. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini bapak-bapak yang ngantuk jadi bangun loh Pak, pertanyaan bapak itu tuh. Jadi merespon luar biasa. Saya memperkenalkan itu berkaitan dengan hukum fikih karena ulama, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yatim itu man la waliyalahu. Yatim itu orang yang tidak punya pelindung, sehingga janda termasuk yatim. Apakah kita wajib untuk melindunginya? Maka begini, kita ini hidup dalam kehidupan sosial, bermasyarakat. Maka ada kewajiban laki-laki dalam kehidupan sosial yang tidak menjadi beban bagi para wanita. Enggak. Kita ini laki-laki beban sosialnya besar loh dibanding perempuan. Makanya kenapa dalam hukum waris kita lebih besar dapat hartanya. Kenapa? Harta itu bukan buat saya, bukan buat laki-laki, tapi harta yang saya dapat baik buat saya, keluarga, dan kehidupan sosial. Makanya kenapa laki-laki satu, perempuan setengah. Setengahnya perempuan nggak wajib dalam kehidupan sosial. Ada perempuan yang kerja di sini dengan penghasilan, dengan gajinya, dia nggak wajib dengan kehidupan sosialnya. Boleh buat dirinya, boleh. Sementara kita yang punya penghasilan laki-laki ini nggak ada yang bisa kita makan 100% dari penghasilan kita. Selain untuk anak, juga untuk lingkungan. Cuman dibatesin nih, gitu. Kewajiban saya terhadap lingkungan semana Pak? Sebatas wilayah Anda tinggal. Nih, ini kita wajib nih. Saya tinggal di RT 7 RW 6. Maka kewajiban sosial saya yang paling inti di RW situ, di RT situ tuh.
Sehingga kalau ada seorang perempuan janda di RT saya, suaminya meninggal, dianya kerepotan Pak, gitu ya. Waktu ada suaminya aja dia udah ngontraknya susah luar biasa. Gimana nih? Jadi tanggung jawab laki-laki se-RT. Se-RT. Se-RT nih. Enggak sekedar saya aja nih, se-RT. Saya nih, RT saya RT 7. Ada Pak di RT 10 yang kayak gitu. Itu mah orang RT 10 ngapain dilaporin ke saya? Gitu kan? Kalau RT-nya udah beda, itu urusan dia, jangan dilaporin. Pak, di sana ada janda Pak, kasihan banget. Urusan RT 10. Kenapa ente bawa ke saya? Kan gitu. Apalagi udah itu di RT 10, ada Pak di Ciawi, urusan orang di Ciawi. Kenapa kamu bawa-bawa ke saya? Gitu kan? Ini kan kewajiban sosial berdasarkan lingkungan namanya. Entah Bapak pernah dengar atau tidak. Kita ini status sosial itu ada 3. 1 mustautin, 2 mukimin. Ini paling terkenal nih mukimin, apalagi di Saudi ya, Ustaz Ali mukimin. Ada musafirin, gitu. Mustautin ini orang yang wajib sholat 5 waktu dan bertanggung jawab pada lingkungan. Kalau mukimin orang yang wajib sholat 5 waktu tapi nggak tanggung jawab kepada lingkungan. Musafir ini sholatnya nggak wajib 5 waktu karena bisa jamak qashar dan tidak wajib kepada lingkungan, gitu. Nah kita mustautin tinggal di sini. Sebatas mana mustautinnya? Saya RT. Sehingga kalau dari RT 7 ada janda nih, saya dengan semua laki-laki punya tanggung jawab itu tuh. Ternyata kita yuk bareng-bareng yuk kita bantuin dia, kita patungan deh, gitu. Jangan sampai dia kelihatan begitu. Maka kita laki-laki ini menggugurkan dosa. Itu gugurin dosa tuh. Nah, untuk kasih bantuan. Jadi itu namanya kewajiban sosial. Ternyata nggak ada laki-laki yang peduli. Nggak ada yang peduli. Saya tinggal di situ, nanya ini, alasan ini, minta si itu, alasan anu, nggak bisa segala macam. Padahal dia kewajiban kita nih. Saya mampu. Maka saat itulah saya wajib menggugurkan dosa orang laki-laki ini nih. Namanya fardu kifayah. Saya bantuin dia nih, gitu. Saya bantuin dia nih. Kalau saya bantuin dia, mestinya semua warga itu terima kasih ke saya. Terima kasih ke saya. Kenapa? Alhamdulillah Pak, Bapak udah bantuin dia, kita terima kasih banget ya. Akhirnya gugur dosa-dosa kita ini nih. Gitu. Ya, selesai sudah tuh. Tapi kalau masih juga saya udah bantuin, saya dapat fitnah. Maka secara kaidah fikih yang saya baca, saya boleh saja menikahi wanita itu tuh. Nah ini nih, makanya saya bawa jauh-jauh dulu kan, supaya di belakang nggak marah tuh. Saya muter-muter dulu gitu loh. Ya kan, jelasin kayak gini Ustaz Ali, jangan sekaligus jelasinnya, yang belakang marah, gitu kan. Nah pelan-pelan nih, saya nikahin dia tuh. Nah disinilah Nabi itu menikahi wanita-wanita yang suaminya meninggal dunia. Kenapa? Tanggung jawab sosialnya. Ya, ada beberapa wanita yang ditunjuk oleh Allah, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Kan bukankah suaminya meninggal dunia sementara dia tidak punya pekerjaan? Gitu. Nah ini yang dinamakan dengan dakwah dan sosial itu. Itu dinikahi lah, makanya Nabi itu kan istri-istrinya cuma di Madinah semua. Seberapa besar sih Madinah itu tuh? Semua tetangga kenal. Gitu, makanya dinikahilah orang di situ, tidak tanggung jawab kepada wilayah yang lainnya. Tapi ini terakhir, kalau udah kita bantuin orang itu, kita masyarakat terima kasih, ya udah selesai. Jangan nyari gara-gara gimana saya dicurigain, itu mah kelewatan namanya. Ya gitu, bantuin. Gitu. Kita harus melindungi. Kalau saya nggak lindungi gimana Pak? Dosa. Kenapa? Ini kewajiban sosial kita laki-laki. Makanya nggak ada seorang laki-laki yang hidup nyaman dengan hartanya. Kenapa? Dia tinggal di sebuah tempat, nah di situ dia harus tanggung jawab. Kemudian istrinya marah, udah Pak, daripada kamu tanggung jawab dan harus nikahi wanita itu, kita pindah aja udah. Pindah saya dari Percetakan ke Rawasari. Ngindarin perempuan ini, baru tinggal seminggu di Rawasari, mati lagi ada orang di situ. Apa saya harus pindah ke Ciputat? Ntar saya nomaden, akhirnya pindah, gara-gara ngindarin janda itu, gitu. Nah kalau gitu bukankah kita bantuin mereka, itulah tanggung jawab sosialnya. Sehingga bagi semua laki-laki di lingkungan tersebut punya tanggung jawab sosial namanya. Yuk kita bantuin tuh. Yang perempuan gimana? Nggak wajib. Tapi kalau ada perempuan yang pengen bantu gimana Pak? Bagus. Tapi bukan kewajiban sosial bagi dia. Kewajiban sosial ada di kita sebagai seorang laki-laki. Begitu kurang lebih Pak.
Jadi kalau kita udah bantuin, masyarakat bantuin, aman, selesai, udah. Tutup mata. Jangan suka lewat situ lagi, udah. Gitu ya. Ada satu lagi mungkin dari Ibu. Nggak ada? Bapak, enggak? Satu lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang beragama, termasuk kita umat Islam, adalah orang-orang yang selalu ingin menjalin hubungan dengan Tuhan pencipta. Selalu begitu. Ya. Banyak cara diupayakan oleh manusia itu. Banyak tempat yang harus dikunjungi pula. Waktu saya baca Al-Kahfi setiap Kamis sore sampai malam itu tuh, maka ketika saya belajar tafsirnya, bukankah Al-Kahfi itu para pemuda yang melarikan diri masuk ke dalam gua, tujuannya ingin tetap dekat kepada Allah di tengah penguasa yang zalim. Lari. Terus Nabi Muhammad berusaha mendekatkan diri kepada Allah pertama kali sebelum diangkat menjadi nabi. Bukankah beliau naik ke gua Hira? Gitu. Jadi upaya-upaya mengasingkan diri tujuannya apa? Merenung. Gitu. Merenung. Bukankah kita ingin mendekatkan diri kepada Allah? Satu caranya banyak-banyaklah zikir kepada Allah. Merenung. Maka merenung dan berzikir itu dalam urusan Al-Quran cukup luas. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Saat ini kita tidak perlu mencari tempat bernama gua. Kenapa? Kalau zaman Nabi Muhammad cari gua ya memang sepi. Kalau zaman sekarang tempat wisata, repot kita masuk situ, rame orang. Gitu. Masjid salah satu tempatnya. Upayalah karena berzikir. Satu. Kedua, Al-Quran juga mengindikasikan orang-orang yang dekat kepada Allah adalah orang-orang yang menjalin hubungan baik dengan manusia. Sampai-sampai Nabi menyebutkan gini, Al-Muslim man salimal muslim min lisani wa yadih. Gitu. Seorang Muslim yang baik, kalau Bapak ingin nyampe Muslim yang baik gimana Pak? Gitu. Maka arahan Nabi, seorang Muslim yang baik itu Al-Muslim man salimal muslimun min lisani wa yadih. Orang yang apabila orang lain itu tercegah dari keburukan mulutnya dan keburukan tangannya. Kalau gitu, kalau kita ingin dekat dengan Allah Pak, jadi orang yang baik, jaga mulut, jaga tangan. Artinya jangan menjadi orang yang merusak pada lingkungan. Baik mulut yang menyebabkan orang tidak nyaman atau tangan secara langsung membuat kerusakan. Maka minimal rasanya itulah upaya kita yang bisa kita lakukan. Mengingat kebesaran Allah dan menjadi orang yang manfaat pada lingkungan. Mudah-mudahan upaya kita yang maksimal tersebut mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah. Mengantarkan. Tapi kita tidak pernah mengklaim saya sudah dekat dengan Allah. Sebab Allah melarang, jangan kamu merasa suci paling benar sendiri. Aku yang paling tahu ketakwaan di antara kalian semua. Jadi ini upaya, tapi tidak bisa diklaim saya sudah dekat. Aku yang paling takwa. Siapa di antara kalian yang paling takwa kepadaku? Kurang lebih begitu Pak. Ini yang dapat saya sajikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim ya dzal jalali wal ikram amitna 'ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka
wa hubba kulli amalin yuqarribuna ilaika. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imuha wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wasta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.